Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1106 menjadi chapter yang banyak sekali memberikan kejutan bagi para fan One Piece. Ya, salah satunya adalah mengenai kedatangan kelompok bajak laut raksasa dari Pulau Elbaf yang dipimpin oleh Brogy dan Dory. Jelas hal ini pun membuat para angkatan laut sangat terkejut dengan kedatangan mereka. Bahkan gak main-main, Brogy dan Dory langsung menghancurkan kapal perang angkatan laut yang akan digunakan untuk melakukan serangan booster call. Nah, sampai di sini memang kedatangan Brogy dan Dory membuat para fan One Piece juga penasaran. Sebenarnya apa tujuan Brogy dan Dory datang ke Pulau Egghead? Apakah Brogy dan Dory ditugaskan oleh Seng untuk membantu kelompok bajak laut topi jerami? Jika iya, kenapa Seng melakukan hal itu? Apakah Seng paham betul jika kekuatan Nika saat ini belum bisa mengalahkan kekuatan Gorosei Saturn? Karena seperti yang pernah dikatakan oleh Oda Sensei juga, bahwa di Arc Egghead kali ini, Luffy belum akan mengalahkan Gorosei Saturn. Tetapi yang jelas, Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami akan membantu Dr. Vegapunk bagaimanapun caranya untuk kabur ke Pulau Elbaf. Dengan kata lain, kalaupun kelompok bajak laut topi jerami akan melanjutkan petualangan mereka ke arc berikutnya, maka akan ada sebuah momen di mana kelompok bajak laut topi jerami berhasil meloloskan diri dari Pulau Egghead tanpa mengalahkan Gorosei Saturn. Dan mungkinkah kedatangan Brogy dan Dory ini menjadi sebuah petunjuk besar jika Arc Egghead kali ini akan segera selesai dan akan berlanjut ke arc berikutnya, yaitu Arc Elbaf. Jika iya, lantas kenapa Oda Sensei justru memperlihatkan kelompok bajak laut Kurohige di dekat perairan Pulau Egghead? Oke, akan kita bahas ini di segmen analisa chapter 1106. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, analisa chapter 1106 kali ini akan kita awali dari penjelasan Dr. Vegapunk mengenai alasannya menanam kode program rahasia di semua pacifista. Ya, menurut Dr. Vegapunk, Bonnie yang seorang bajak laut, cepat atau lambat akan segera dibunuh oleh pemerintah dunia. Bahkan hal yang paling ditakuti oleh Dr. Vegapunk adalah jika Bonnie harus berhadapan dengan pacifista yang merupakan prajurit kroningan dari ayahnya sendiri, yaitu Kuma. Nah, hal inilah yang membuat Dr. Vegapunk tidak ingin jika suatu saat nanti Bonnie menganggap bahwa ayahnya akan membunuhnya. Padahal Dr. Vegapunk menyadari betul bahwa Kuma begitu mencintai Bonnie dan memiliki hati yang sangat baik. Bahkan di chapter 1102, Dr. Vegapunk menganggap bahwa Kuma adalah seorang pahlawan bagi Bonnie dan semua orang. Ya, inilah yang menjadi alasan kenapa Dr. Vegapunk menanamkan kode program rahasia kepada semua pacifista, agar Bonnie memiliki otoritas tertinggi untuk memerintahkan pacifista sebagai bentuk respek Dr. Vegapunk terhadap Kuma. Selain itu, di chapter 1106 yang ditutup dengan kedatangan Brogy dan Dory pun sempat membuat heboh para fan One Piece. Bahkan para teori anime review pun tidak ada satupun yang menyangka jika duo raksasa ini yang akan datang ke Pulau Egghead. Ya, itulah gocekan yang sangat gila dari Oda Sensei. Namun terlepas dari hal itu ya bosku, apakah mungkin kedatangan Brogy dan Dory diperintahkan oleh Seng? Atau hanya sebuah kebetulan saja, seperti yang dikatakan oleh Dory? Bisa saja hal itu terjadi karena hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Perlu diingat, Brogy dan Dory ini telah mengetahui bahwa Luffy adalah Dewa Matahari Nika. Mereka juga memiliki hubungan yang dekat dengan kelompok bajak laut topi jerami. Bahkan tidak menutup kemungkinan baik Seng ataupun Dory dan Brogy saling menceritakan tentang kelompok bajak laut topi jerami. Karena seperti yang kita tahu juga, berita diangkatnya Luffy menjadi Sang Kaisar Lautan atau Yonko hampir bersamaan saat timeline Seng tiba di Pulau Elbaf. Selain itu perlu diingat juga ya bosku, berita besar mengenai kelompok bajak laut topi jerami yang merebut Pulau Egghead
dan dijadikan benteng pertahanan mereka, pastinya telah menyebar ke seluruh penjuru dunia One Piece. Itu sebabnya kelompok bajak laut raksasa yang mengetahui hal ini pun segera membantu kelompok bajak laut topi jerami. Apalagi Luffy yang memiliki hubungan yang dekat dengan Shanks dan juga Hajrudin menganggap bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah kenapa Shanks memberitahu kepada Brogy dan Dory jika Luffy adalah Dewa Matahari Nika? Yap, jawabannya ada di chapter 1106, lebih tepatnya saat Dr. Vegapunk mengatakan kepada Bonnie bahwa orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece telah menunggu kemunculan Dewa Matahari Nika selama berabad-abad. Dengan kata lain, baik Brogy ataupun Dory pastinya telah mengetahui cerita tentang legenda Nika yang dianggap sebagai pejuang pembebasan. Selain itu juga kedatangan Brogy dan Dory ke Pulau Egghead pun membuat para fan One Piece semakin penasaran apakah mungkin sang Kaisar Lautan Akagami no Shanks saat ini sedang berada di belakang mereka, sehingga kelompok bajak laut rambut merah benar-benar akan segera terlibat konflik di Pulau Egghead. Yap, bisa saja hal itu terjadi karena seperti yang kita tahu juga ya bosku, saat akan berhadapan dengan kelompok bajak laut Kid, ada sebuah momen di mana Shanks menanyakan tentang pergerakan kelompok bajak laut Kurohige. Nah, memang saat itu intel dari kelompok bajak laut rambut merah mengatakan bahwa kelompok bajak laut Kurohige telah meninggalkan markasnya. Artinya, apakah saat ini Shanks telah mengetahui pergerakan kelompok bajak laut Kurohige yang berada di dekat perairan Pulau Egghead? Jika iya, maka sudah dapat dipastikan bahwa kelompok bajak laut rambut merah benar-benar akan menuju ke Pulau Egghead bersama dengan Dory dan juga Brogy. Ya, bisa saja tujuan Shanks datang ke Pulau Egghead justru bukan untuk membantu Luffy, melainkan untuk menghentikan kelompok bajak laut Kurohige agar tidak mengambil keuntungan dalam konflik yang terjadi saat ini di Pulau Egghead. Perlu diingat juga ya bosku, karena sebelumnya Shanks mengira jika kelompok bajak laut Kurohige akan pergi ke negeri Wano. Itu sebabnya kenapa saat itu Shanks langsung meninggalkan negeri Wano setelah mengalahkan Admiral Green Bull dan juga mengetahui jika Kurohige tidak ada di negeri Wano. Ya, kita nantikan saja perannya akan diambil oleh kelompok bajak laut rambut merah, karena sampai saat ini pun sang Kaisar Lautan Akagami no Shanks ibarat menjadi dua sisi mata pisau, di mana Shanks bisa saja berpihak kepada pemerintah dunia dan juga menjadi musuh bagi pemerintah dunia. Nah, itu tadi merupakan analisa chapter 1106. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.